Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti kita bersyukur kepada Allah dari makanan, minuman, pakaian, air, oksigen, pasangan hidup, keturunan, kendaraan, tempat tinggal dan segala macam hal yang sudah Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita hari demi hari kita lalui dan kita menikmati semua itu. Dan terus saja rezeki itu akan Allah berikan sampai seseorang di antara kita sampai atau datang ajalnya. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis, sesungguhnya rezeki seseorang itu akan mengejarnya sebagaimana ajal mengejarnya. Tugas kita adalah menikmati selama halalan thayyibah, dibolehkan dan juga berkualitas, serta juga kita syukuri alhamdulillah atas semua nikmat itu. Termasuk di hari ini Allah masih memberikan kita kesempatan untuk bisa duduk bersama-sama menuntut ilmu, dan siapapun di antara kita yang tergerak hatinya untuk sibuk dari amal soleh ke amal soleh yang lain, berarti Allah mencintainya dan Allah memilihnya di antara hamba-hamba yang justru banyak lalai dan tersibukkan dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, yang mungkin akan membuatnya menyesal nanti pada hari kiamat. Maka alhamdulillah atas semua nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada utusan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat tersebut. Seperti biasa, insyaallah kita akan lanjutkan pada buku kita menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan, yang ditulis oleh seorang wanita, Haifah binti Abdullah Ar-Rashid hafidhahullah, dan kita sudah menyelesaikan pada kesempatan yang lalu bab kedua, sunnah seputar junub ya. Kalau hal ini dilihat perlu diulangi, kemarin ada permintaan seperti itu, maka kami reviewkan saja ya, tidak diulangi secara khusus semuanya, tetapi ini disebutkan tentang wudu sebelum mandi junub dan tata caranya. Secara global, hadis pertama Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila hendak mandi junub belum mencuci kedua tangannya, lalu berwudu seperti wudu hendak sholat, dan setelah itu beliau mandi. Berarti ini tata cara untuk mandi junub. Bagaimana beliau selalu mencuci tangan dulu, kemudian mencuci kemaluannya dengan berwudu kalau dalam riwayat pertama ini, lalu kemudian mandi. Riwayat yang selanjutnya menjelaskan dari Maimunah istri Nabi yang lain di halaman 43 ya. Aku mendekatkan air kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junub. Artinya pada saat itu sedang di rumah beliau, dan setelah terjadi interaksi biologis dengan Nabi, Maimunah radhiyallahu anha menyiapkan air untuk mandi junubnya Nabi. Aku mendekatkan air kepada Rasulullah SAW untuk mandi junub, kemudian beliau mencuci kedua telapak tangannya 2 atau 3 kali. Riwayat ini lebih lengkap daripada riwayat Aisyah tadi sebelumnya. Nah, ini lebih terinci. Kalau tadi hanya disebutkan mencuci tangan, tapi tidak disebutkan berapa kalinya. Kalau di sini disebutkan 2 sampai 3 kali. Lalu memasukkan tangannya ke dalam bejana. Setelah tangan bersih, baru memulai mengambil cakupan air. Setelah itu beliau menyiramkan air tersebut ke kemaluannya dan mencucinya dengan tangan kirinya. Ini juga sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu ya. Kalau cebok, maaf, itu menggunakan tangan kiri, ya, baik membersihkan dari buang air kecil atau buang air besar, ataupun kita membersihkan kemaluan, maaf ibu-ibu, dari haid dan nifas misalnya, termasuk mengganti pembalutnya, yaitu mungkin menggunakan tangan kiri, serta juga pada saat mencuci kemaluan selepas junub, itu membersihkan dengan menyentuh kemaluan dengan tangan kiri. Lalu beliau menempelkan tangan kiri di tanah dan menggosok-gosokkannya dengan kuat. Maksudnya tadi yang bekas membersihkan kemaluan digosok di tanah. Ini juga sudah kita jelaskan. Di masa itu tidak ada keramik, tidak ada granit, ya, tidak ada marmer, belum dipakai maksudnya. Ya, walaupun mungkin ada di beberapa wilayah, karena bangsa Romawi sudah menggunakan batu-batu seperti ini di bangunan-bangunan kuno mereka. Tapi Nabi SAW dengan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala, entah kenapa beliau tangan kiri yang sudah dipakai untuk membersihkan kemaluan digosokkan ke tanah dalam riwayat ini, atau di atas tanah ya.
Kalau Anda mau jalankan sunnah Nabi ini, itu menganggap misalnya setelah mencebok, mungkin Anda bisa menggosok di lantai ya, kamar mandi, hanya untuk menjalankan sunnah Nabi. Karena kalau tanah kemungkinan besar memang masih ada hubungannya dengan masalah, kalaupun ada bakteri, ada apa, tanah itu biasa bisa menghilangkan atau mensucikan gitu ya. Kemudian beliau berwudu seperti wudu untuk sholat. Diteruskan dengan menyiramkan air sepenuh telapak tangan ke atas kepala sebanyak 3 kali sebelum mengguyur air ke seluruh badannya. Sesudah itu beliau menjauh dari tempat mandinya lalu mencuci kakinya. Jadi ini tata cara mandi junub yang paling lengkap yang dinukil dari Nabi atau dari Nabi SAW. Jadi beliau membasuh telapak tangan sekali lagi, kemudian setelah itu baru mencuci kemaluannya dengan bersih. Setelah itu wudu seperti wudu sholat, baru kemudian membasuh bagian kepala. Ada beberapa riwayat lain yang tidak diangkat oleh penulis. Kalau dalam buku-buku fikih lebih lengkap. Kalau Nabi SAW mengambil beberapa air, tetesan air lalu diletakkan di bagian kanan kepala dan sampai terasa di bagian kulit kepala, kemudian baru menyiram sisi kanan 3 kali, setelah itu baru seluruh tubuh. Itu baru seluruh tubuh. Nah itu tata caranya ya. Kemudian dikatakan di sini setelah selesai beliau mandi, maka beliau pindah dari tempat tadi yang beliau mandi ke tempat yang berbeda untuk mencuci kakinya. Ini ada kemungkinan karena masa dulu tanah, mungkin kalau orang habis mandi biasanya agak becek ya, maka pindah supaya lebih bersih kaki itu ya. Mungkin kalau sekarang kita di kamar mandi, maka tidak diperlukan untuk pindah tempat secara khusus karena sudah ada pembuangan air. Kadang-kadang lantai itu juga sudah tidak ada tergenang, kecuali ada genangan air, mungkin dikhawatirkan ada sisa-sisa kotoran di situ, maka baru kita pindah ke tempat lain. Kemudian juga sudah dibahas tentang masalah wudu orang yang junub ketika hendak makan dan tidur. Dalam kondisi junub, boleh nggak langsung tidur atau langsung makan? Itu sudah kita jelaskan hadis Abdullah bin Umar, bahwasanya Umar bin Khattab pernah bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, bolehkah salah seorang kami langsung tidur saat sedang junub? Maka beliau menjawab, iya boleh saja. Jika dia sudah berwudu, dia boleh tidur meskipun sedang junub. Nah berarti kalau maaf orang selesai melakukan interaksi biologi suami istri, biasanya terjadi di malam hari misalnya karena ada aktivitas di siang dan sore hari, maka boleh saja orang kalau dalam kondisi sudah hubungan biologis biasanya dia merasa lebih rileks tubuhnya sehingga dia mau istirahat dulu misalnya, itu boleh. Tapi sunnah Nabi SAW adalah mandi terlebih dahulu. Mandi ini tentu diikuti dengan hal yang sebelumnya, yaitu mencuci kemaluan dulu dengan bersih. Sudah kami jelaskan panjang lebar pada poin yang lalu ya. Biasanya sperma sedikit agak menggetah ya, melekat, maka itu dibersihkan dulu. Kalau dibiarkan dalam kondisi dia ada di kemaluan, baik laki-laki ataupun perempuan, biasanya kalau bangun tidur itu terasa ada perih atau bisa menyebabkan lecet karena dia mengering, mengeras. Tapi kalau kita cebok terlebih dahulu, sudah bersih, kemudian kita wudu, lalu boleh tidur. Tetap kami sudah titik berekam pada pertemuan yang lalu, lebih afdolnya langsung mandi. Yang paling aman langsung mandi. Selepas biologis atau dalam kondisi junub, mandi. Maka mandi sudah menutupi semuanya. Sehingga kalau kita meninggal dalam kondisi sudah mandi junub. Kalau kita bangun juga mau sholat malam, sudah langsung siap tinggal sholat malam, wudu saja gitu kan. Tidak butuh lagi mandi dulu karena dalam kondisi dingin. Tapi kita bicara masalah hukum. Boleh enggak? Karena Umar bin Khattab bertanya, orang tidur dalam kondisi junub. Maka kata Nabi SAW, boleh tapi dia wudu lebih dulu. Ya, maksudnya ini khusus dari jawaban ini untuk pertanyaan Umar bin Khattab. Karena beliau bertanyanya, boleh enggak tidur dalam kondisi junub? Ya. Dia bukan bertanya, apakah saya harus pilih mandi atau wudu dulu? Misalnya, tapi pertanyaannya tentang masalah, boleh enggak tidur dalam kondisi junub? Maka Nabi SAW jawab seperti itu. Begitu juga dalam riwayat Aisyah, selanjutnya bila Nabi SAW hendak tidur, sementara beliau sedang junub, maka beliau mencuci kemaluannya dan berwudu seperti wudu sholat. Nah riwayat ini di halaman 44 juga sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, itu menjelaskan kalau memang bukan hanya sekedar wudu, tapi membersihkan kemaluan dulu, baru wudu untuk sholat, ya, seperti wudu sholat maksudnya, kemudian baru tidur. Dalam redaksi Iman Muslim dikatakan apabila Rasulullah SAW dalam kondisi atau keadaan junub, kemudian beliau ingin makan ataupun tidur, maka beliau berwudu seperti wudu untuk sholat.
Nah, kalau riwayat ini diikutkan bukan hanya tidur, makan pun. Kan biasanya orang kalau dalam kondisi habis biologis, mungkin mereka masih mau makan sama-sama di ranjang, ya. Maka adabnya adalah mereka berwudu dulu. Jadi memang nantinya bersih-bersih dulu di kamar mandi, baru kemudian aktivitas kembali, ya. Kemarin kami sudah berbagi tips-tipsnya. Tentunya alangkah baiknya kalau kita langsung mandi, suami istri itu, dan mungkin bisa suami duluan mandi, istrinya kembali merapikan ranjangnya, membuat seperti suasana awal sebelum terjadi biologis, ya. Karena siapa tahu terjadi lagi interaksi yang kedua, maka dalam kondisi semuanya nyaman, tempatnya bersih, rapi, dan itu akan lebih mendorong diri kita untuk mengulangi ibadah ini, karena ini bagian daripada ibadah. Nabi SAW pernah mengatakan dalam sebuah hadis, kalau seseorang dari kalian mau mengulangi biologisnya, maka hendaklah dia berwudu, karena itu akan lebih memotivasi dia. Berarti ada anjuran mengulangi bila dibutuhkan. Nah, kalau ingin diulangi, maka yang paling tepat adalah mandi. Mungkin sang suami tadi mandi, sang istri merapikan lagi ranjang, mewangikan lagi ruangannya dan segala macam. Mungkin dia ingin menyiapkan baju ganti dia yang berbeda dengan tadi yang suaminya lihat. Semua itu bagian daripada hal yang sangat dianjurkan, karena biologis halal ini bagian daripada ibadah. Bahkan pahalanya sangat besar, mirip dengan orang kalau kadar dosa itu zina besar, maka pahala di sini juga besar. Nah, seperti itu gambarannya. Tapi kalau tidak bisa, belum bisa mandi atau belum mau mandi, boleh, tapi dalam kondisi hadis ini menjelaskan, yaitu bagaimana membersihkan kemaluan dulu, baru wudu, ya. Karena kita kalau mandi dulu tadi itu jauh lebih segar dan segala macam, mungkin sikat gigi lagi, pakai mouthwash lagi, kemudian baru duduk ngobrol, makan sama-sama, biologis lagi, itu lebih nyaman. Ataupun langsung tidur juga nggak masalah, tapi dalam kondisi kita sangat nyaman gitu, ya. Nah, seperti itu gambarannya. Jadi makan pun sangat dianjurkan berwudu dulu, ya, supaya menjalankan sunnah ini. Baik, kalau ada yang bertanya, Ustaz, berdosa enggak kalau saya junub tidur langsung? Jawabannya tidak. Tidak berdosa. Kita sedang membahas sunnah-sunnah yang terlupakan. Artinya kehilangan pahala yang sangat besar. Jadi tidak berdosa, tapi dia kehilangan pahala yang sangat besar. Begitu juga di poin C-nya, ini tentang masalah tadi sudah kami sampaikan, ada anjuran untuk mengulangi biologis, dan tentu saja harus ada motivasinya. Motivasi tadi sudah kami sampaikan, yang paling ide adalah mandi terlebih dahulu dua-duanya, bersih kembali, kalau perlu mengganti pakaian yang sudah dipakai sebelumnya, sehingga berpenampilan yang berbeda, agar memotivasi untuk mengulanginya, karena mengulangi ibadah ini bagian daripada pahala juga. Tinggal menjalankan sunnah Nabi ini di halaman 44 di paragraf paling bawah di poin C. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, jika salah seorang dari kalian berhubungan intim dengan istrinya, kemudian dia ingin mengulanginya lagi, maka berwuduklah terlebih dahulu. Di sini walaupun pesannya adalah kalau mau ulangi berwuduk, tapi sebenarnya ada motivasi untuk mengulangi biologis tersebut. Tidak mungkin terulang kalau tidak ada motivasinya. Misalnya dalam kondisi rambutnya acak-acakan atau badannya sudah keringatan atau ya ranjangnya berantakan dan segala macam, mungkin tidak akan memotivasi pasangan untuk mengulanginya. Tapi bagaimana kita memahami pesan tersirat di sini adalah mengulanginya bagian daripada sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam, dan dianjurkan berwudu sebelumnya. Nah, ini kurang lebih gambaran tentang bahasan kita yang lalu gitu, ya, tentang masalah mandi junub. Nah, di situ ada perkataan Imam Nawawi di penutupan ini yang terakhir kita bahas di halaman 45. Beliau mengatakan, Imam Nawawi membuat bab pembahasan khusus berdasarkan hadis ini dan hadis pada masalah sebelumnya, yakni bab jawaz naumil junub wa istihbabul wudu lahu wa ghaslul farj idza arada an ya'kul aw yashrab aw yanam aw yujami'. Bab tentang bolehnya tidur bagi orang yang sedang junub, serta sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan apabila ia ingin makan, minum, tidur, atau berhubungan intim lagi. Jadi Imam Nawawi menyimpulkan dalam babnya apa yang harus difahami oleh setiap muslim dari hadis ini. Karena orang kalau yang belum punya ilmu yang luas dalam ilmu agama, dia kalau baca hadis ini mungkin dia tidak akan berpikir selengkap apa yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam bab beliau. Di sini beliau mengatakan bolehnya tidur bagi orang yang sedang junub itu sebuah hukum.
Kemudian sunnah berwudu dan mencuci kemaluan apabila ingin makan. Ini juga sunnah Nabi SAW. Ingin minum, mungkin di tangannya ada bekas-bekas sperma atau keringat atau apa saja, itu dibersihkan dulu dengan wudu. Kemudian dia makan, minum, tidur, dan kalau dia ingin mengulangi juga biologisnya. Imam Nawawi juga mengatakan dalam syarah Muslim, kesimpulan dari hadis-hadis ini adalah bolehnya orang yang sedang junub untuk tidur, untuk makan, minum, maupun berhubungan intim lagi sebelum mandi junub. Hal itu sudah disepakati oleh para ulama. Mereka juga sepakat bahwa badan dan keringat orang yang sedang junub itu suci. Ya. Karena itulah dia boleh tidur dalam kondisi junub. Cuma yang penting dia berwudu dulu. Dan dalam hadis-hadis ini juga ada petunjuk sunnahnya berwudu dan mencuci kemaluan karena semua hal tersebut apabila atau apalagi jika ada orang hendak berhubungan intim dengan istrinya yang belum dijamahnya, maka itu lebih pantas gitu ya. Jadi Imam Nawawi menitippesankan yang terakhir, kalau orang ini kan dibahas kalau orang sudah biologis mau mengulanginya, maka beliau mengatakan lebih pantas kalau orang belum biologis untuk melakukan ini. Jadi kayak misalnya baru pertama ketemu, maka sebaiknya dalam kondisi segar, ya, memenuhi hal-hal yang bisa mengajak pasangan kita untuk melakukan biologis dan akhirnya maksimal dalam ibadah itu. Pernah kita sampaikan ada cara untuk melipat gandakan pahala di satu jenis ibadah. Ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan ibadah itu dulu. Yang kedua, kita memarketingkan. Nah, masih ingat, kita pasarkan, kita ajak orang lain dan ajarkan orang lain tata caranya. Kemudian yang ketiga, kita mengemasnya. Nah, kemasan ini dalam semua ibadah. Sebagai contoh, orang kalau bangun sholat malam, dia bangun dalam kondisi, ya sudah, saya sudah bangun, saya sholat aja deh. Lalu dia sholat dalam kondisi ya pakai mukennah yang ada, misalnya yang belum sempat dicuci, sejadahnya pun mungkin belum sempat dibubui minyak wangi misalnya, dan seterusnya. Maka ini dia mengubah pola itu, ya, dia melakukan hal-hal yang lebih baik daripada itu. Nah, ini contoh-contohnya. Jadi itu kurang lebih kita sudah berjalan hampir 20 menit mengulangi review bahasan kita tadi ya. Kalau ada yang mau bertanya, nanti bisa diajukan kembali kalau belum sempat diajukan pada pertemuan yang lalu berhubungan dengan masalah mandi junub. Kita akan masuk bab ketiga kita sekarang, yaitu sunnah seputar siwak. Berbicara masalah siwak adalah kayu pohon arak namanya dalam bahasa Arab ya. Tentu banyak dijual-jual pohon siwak atau kayu siwak ya. Alhamdulillah, walaupun kita jauh dari Timur Tengah yang banyak pohon-pohon ini, namun kita bisa membeli dengan sangat murah ya menggunakan siwak. Sekarang juga sudah banyak yang mengembangkan dengan cara pasta gigi ya. Pasta gigi dari siwak atau beraroma siwak misalnya ya. Mungkin ke depannya ada orang yang membuat sikat giginya pun misalnya dari siwak, itu jauh lebih bagus itu ya daripada menggunakan sekedar bahan-bahan plastik. Maka itu sangat bagus karena itu bagian daripada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Baik. Jadi siwak ini ya secara dasar letterlet dia adalah kayu itu ya. Kayu siwak. Dan sebagian ulama mengatakan kalau kita tidak menemukan ranting pohon dari arak, pohon siwak itu sendiri, karena pohon siwak ini biasanya kalau rantingnya kita pakai itu ada rasa pedesnya ya. Dan itu memang sangat bagus. Saya pernah lihat ada penelitian sebuah wadah yang cukup banyak bakterinya ya. Kemudian ditaruh sikat gigi dengan odol, itu secara persentase kecil sekali yang bisa dibersihkan dari bakteri tersebut. Tapi begitu dicelupin kayu siwak dan diaduk di wadah itu, ternyata ya membuat sangat bersih ya, sangat bersih. Karena memang kayu siwak ini punya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala bahan-bahan dasar yang membersihkan gitu ya. Dan kalau seandainya belum bisa mendapatkan kayu siwaknya, maka bisa menggunakan ranting pohon yang lain. Itu kata sebagian ulama ya. Tapi di masa sekarang itu kan membahas masalah kayunya ya. Tapi di masa sekarang ulama mengatakan ini masuk dalamnya adalah menggunakan sikat gigi.
menggunakan sikat gigi. Intinya sebenarnya adalah perawatan gigi itu sendiri. Jadi memang yang banyak tidak difikirkan oleh orang adalah masalah maintenance, ya, perawatan itu sendiri. Mungkin ibu-ibu lebih banyak berpikir masalah perawatan itu mengerucut kepada kulit tubuh, wajah misalnya. Itu tidak salah selama bahan-bahannya halal. Tetapi yang perlu kita pikirkan adalah maintenance itu masuk dalam semua hal. Perawatan masuk dalam semua hal, ya. Dimulai dari maintenance hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu harus butuh di maintenance. Jangan hari ini rajin sholat malam, besok lupa misalnya. Jangan hari ini kita rajin berzikir baca Quran tapi minggu depan kita berubah. Ini butuh di maintenance, ya, supaya hubungan sama Allah itu baik terus. Nah, ini maintenance juga. Jadi jangan maintenance itu cuma dipikir perawatan itu hanya untuk kulit, wajah, ya, tubuh saja. Jangan hanya dipikir bangunan saja secara fisik, ya. Kalau sudah rusak, renovasi segala macam. Tapi banyak hal. Yang paling puncak adalah bagaimana kita maintenance-kan hubungan baik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, maintenance hubungan kita dengan manusia yang telah Allah wajibkan menjaga hubungan dengan mereka. Seperti hubungan dengan kedua orang tua, hubungan antara suami istri, hubungan dengan anak, hubungan dengan kerabat secara umum. Ini harus di maintenance dengan baik, ya. Bagaimana makin hari makin meningkat kualitas kita sebagai anak bakti sama orang tua kita. Makin banyak hal-hal baru yang kita inovasikan, dari hadiah, dari hiburan yang dibolehkan dalam agama, ya, menghibur kedua orang tua kita, menyenangkan hati mereka. Bagaimana pasangan suami istri selalu berpikir satu sama yang lain, apalagi nih yang bisa membuat pasangan lebih bahagia, lebih puas, ya, lebih nyaman, lebih tentram. Itu namanya maintenance, itu penting. Dan ini masuk di tingkat nomor 2 setelah menjaga hubungan maintenance dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita menjaga hubungan maintenance kita dengan orang-orang terdekat, kedua orang tua, kemudian anak-anak kita, bagaimana selalu kita perbaharui dan kita rawat dan kita jaga hubungan tersebut antara suami istri. Bagaimana jangan merasa saya sudah 10 tahun menikah, sudahlah begini aja, dia juga sudah tahu asli saya. Enggak, bukan begitu. Itu bahasa saya sama sekali tidak setuju, gitu, ya. Saya selalu juga membahasakan itu kepada pasangan kami, nggak boleh seperti itu. Jangan ada membahasakan, ya sudah, beginilah saya, gitulah. Ya, dia juga sudah kenal saya, inilah aslinya saya. Berarti dia seakan-akan tidak mau mengupgrade dirinya. Sementara dalam rumah tangga itu yang benar, kalau kita selalu mengupgrade diri kita, kalau pasangan kita diangkat dari 10 itu misalnya 9, kita 6, kita jangan mengatakan sudah saya begini. Enggak, kita upgrade diri kita ke angka 9. Dan kita tahu dalam meningkatkan skill kita itu butuh pelatihan, butuh upaya, butuh keseriusan, memang begitu. Sehingga rumah tangga itu lebih langgeng, ya, kita. Begitu juga hubungan dengan anak-anak. Jangan kena anak-anak sudah dari kecil kita rawat, sudahlah, sekarang saya tidak boleh urus lagi. Enggak, kita harus selalu perbaharui. Tanya teman-teman dia, tanya pergaulannya, pikirkan masalah pendidikannya dan segala macam hal. Itu maintenance yang kedua. Jadi yang pertama itu adalah bagaimana kita menjaga dan mengemas dengan baik sebaik mungkin hubungan sama Allah, dan terus kita perbaharui ya hubungan tersebut dengan lebih meningkatkan kualitas ibadah kita. Yang kedua, hubungan dengan manusia atau makhluk yang Allah perintahkan dan wajibkan kita berbuat baik sama mereka. Ini dari orang tua, anak, pasangan hidup, kerabat secara umum, dan orang-orang terdekat tentunya. Kemudian yang ketiga, pindah kepada maintenance masalah hal-hal yang Allah amanahkan. Jadi Bapak Ibu, handphone kita, rumah kita, mobil kita, itu bukan hanya sekedar fasilitas yang kita berhasil beli lalu kita pakai, tapi semua itu bagian daripada harta yang akan Allah tanya hari kiamat, ya. Jadi jangan karena kita melimpah hartanya, sudahlah, handphone itu nggak apa-apa, main sembarangan dibuang, kemudian rumah sama sekali tidak dirawat, dan mobil juga begitu, seakan-akan yang sudah nanti gampang, saya tinggal ganti baru. Bukan masalah itunya. Permasalahannya ada hadis Nabi SAW yang berbunyi, tidak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai ditanya tentang 4 perkara. Tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang masa mudanya, di mana dia habiskan, dan hartanya, dari mana dia dapatkan, kemana dia keluarkan. Maksud dalamnya masalah maintenance-nya, gitu ya. Jadi merawat rumah, menjaganya sebagai amanah dari Allah, kendaraan kita, pakaian kita, ya,
piring-piring ada di rumah, sofanya, itu bukan hanya sekedar oh karena saya suka kerapian dan kebersihan, bukan, itu bagian daripada agama. Bagian daripada agama. Allah itu indah, bersih, rapi dan suka semua itu. Allah pun membuat fitrah kita suka dengan bau wangi, suka dengan sesuatu yang rapi. Nah, dan kita tidak suka sebenarnya dengan pemandangan yang berantakan, yang kotor dan seterusnya. Ya, baik di diri kita ataupun dari orang lain. Ini juga masalah maintenance yang harus dipikirkan gitu ya. Bagaimana kita menjaga semua itu. Kemudian juga masuk yang keempat adalah diri kita sendiri. Ya, ini baru perawatan-perawatan diri ini ya yang biasa orang dahulukan ini, terutama ibu-ibu gitu ya. Maka kita merawat kulit kita ya supaya tidak kusam, menjaga itu boleh, memakai perawatan-perawatan mau mahal mau murah, intinya selama halal boleh dan tidak boleh berlebihan, itu tidak ada masalah ya. Nah diantaranya adalah anggota tubuh, kita harus menjaga haknya mata, tidak boleh dibuat mata itu letih sekali, dipaksakan pada hal-hal yang tidak diperlukan. Telinga juga harus kita jaga, ya hidung, gigi, ya ini sekarang masalah siwak ini bagian daripada substansial itu. Jadi kita dianjurkan untuk selalu menjaganya, merawatnya, nggak boleh ugal-ugalan, tanda kutip maaf, habis makan udahlah nggak apa-apa, nggak sikat gigi misalnya, atau mau ngobrol sama orang, kemudian tidak sikat gigi, tidak kumur-kumur atau pakai mouthwash misalnya, sehingga nggak apa-apa lah, gitu ya. Nah, ini teman saya kok, ini suami saya, ini istri saya, seakan-akan itu tidak penting, padahal itu bagian daripada hal yang sangat dijaga. Nah bahasan kita tentang masalah sunnah seputar siwak ini luar biasa. Kalau masih ingat, pernah, sekarang kita ngerucut ke bahasan substansial ya. Di poin keempat masalah maintenance tubuh kita sendiri. Nah diantaranya adalah menjaga gigi, dan tadi sudah disebutkan mata, telinga, semualah, kulit kita, kemaluan, semua ini. Termasuk kita harus maintenance makanan-makanan yang masuk, tidak boleh sembarangan sehingga tubuh kita tidak sakit. Itu semua masuk dalam bahasan maintenance ini. Kalau Anda niat untuk memberikan hak jasad, maka akan ada pahalanya. Akan ada pahalanya secara khusus gitu ya. Jadi cintailah kebersihan, kerapian ini semua karena memang bagian daripada agama kita gitu ya. Nah sekarang kita ngerucut ke masalah maintenance gigi ini. Hikmah Allah subhanahu wa ta'ala, subhanallah, untuk menjadikan maintenance dan perawatan tubuh kita ini banyak spesialis yang muncul gitu kan. Spesialis penyakit kulit, spesialis THT, spesialis dokter gigi, ya, dokter mata, ya ini semua kan karena memang untuk merawat itu. Nah sekarang banyak orang persepsinya dokter-dokter ini untuk kalau saya sakit, sebenarnya bukan ke situ arahnya. Arahnya itu lebih kepada bagaimana ada perhatian khusus dari manusia yang sudah Allah ciptakan ini untuk tahu ini semua harus dirawat sama dia. Kalau dibutuhkan bantuan orang lain, maka ada dokter spesialisnya. Bukan kita rusak dulu, baru kita ke dokter. Bukan begitu bahasannya. Nanti Allah akan tanya pertanggungjawabannya. Semua akan ditanya tentang jasad kita, ini akan ditanya, ya tentang harta kita ditanya dan seterusnya. Maka harus hati-hati. Nah, kalau kita biasanya, saya juga begitu waktu kecil ya, mungkin Bapak Ibu sama, kita dianjurkan oleh orang tua atau belajar di sekolah, sikat gigi berapa kali sehari? 2-3 kali biasa ya. Kalau saya biasanya dulu sampai 3 kali biasanya diajarkan gitu. Kalau pagi, kemudian kalau habis makan siang dan sebelum tidur malam gitu ya. Tapi setelah saya dalami agama dari waktu masih SMP, SMA, saya coba renungi hadis-hadis tentang masalah siwak ini. Ada kan kita baca hadisnya banyak sekali tentang masalah anjuran siwak setiap kali mau wudu, anjuran siwak setiap kali mau sholat ya. Pernah kami sampaikan tuh di sini ya. Bahwasanya Islam menyuruh kita menjaga, mengurus gigi ini luar biasa. Sampai dalam sebuah hadis yang sahih kata Nabi SAW, saya diperintahkan bersiwak sampai saya kira gigi saya akan ompong. Maksudnya saking seringnya disuruh bersihkan, gitu kan? Dan Nabi SAW selalu menjaga, di mana-mana beliau selalu membawa siwaknya, ya. Dan beliau bahkan sunnah beliau sebelum meninggal dunia yang terakhir beliau lakukan adalah bersiwak. Nanti akan kita sebutkan riwayatnya. Coba Bapak Ibu yang coba memakai kayu siwak nanti harus tahu caranya ya. Di kayu siwak itu, satu kayu siwak yang biasa dijual 2 real, 3 real itu dipakai maksimal seminggu, ya, maksimal. Jadi kalau habis dipotong, dicaca bagian atasnya dipakai. Sehari itu sudah selesai digunting lagi, ya. Nanti dicaca lagi sampai habis. Jangan satu siwak 2 bulan. Nah ya. Itu aja terus yang diisap-isap sama dia di itu akhirnya nggak tepat ini.
Orang melihatnya juga kok jorok ya, padahal sebenarnya bukan begitu. Bahkan sekarang sudah cukup banyak dijual, ada seperti rumahnya ya, 2 realan mungkin harganya, itu siwak yang dibeli ditaruh satu space selalu steril daripada ditaruh di kantong nggak jelas gitu ya. Karena biasanya mereka jual di plastik yang sudah dipres, kalau kita sudah buka kan sudah nggak segar. Nah, ada satu kayak tempat pulpen begitu untuk taruh kayu siwak. Nah, itu banyak dijual, itu bisa kita pakai gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau sempurnakan, lebih bagus digabung antara menggunakan siwak dengan sikat gigi. Jadi tetap ada siwaknya, karena saripati siwak itu sangat bagus untuk penguatan gusi dan juga giginya sendiri ya. Jadi itu kurang lebih. Dan siwak ini kalau kita hitung sholat saja, misalnya sholat subuh, duhur, asar, maghrib, isya, itu saja sholat wajib 5. Kalau Nabi SAW bilang, kalau saya tidak beratkan umatku, itu ada hadisnya di halaman 47 ya, hadis nomor 2. Kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau sholat. Kalau kita bicara sholat wajib saja, berarti 5 waktu sholat wajib, artinya sudah 5 kali kita sikat gigi. Bukan 3 kali lagi. Kan? Setiap mau sholat, setiap mau berbicara dengan Allah, kita siwak. Itu sholat wajib. Kalau diikuti dengan sholat sunnahnya, ada sholat qobliyah subuh. Berarti selain sholat 5 waktu sudah 5, ada qobliyah subuh 1 lagi, berarti sudah 6. Kemudian ada, kita belum bicara duha dan qiyamul lail ya, kita masih sholat sunnah rawatib. Sholat qobliyah duhur, ada 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, artinya 2 kali kita bersiwak. 2 rakaat pertama bersiwak sebelum sholat, 2 rakaat kedua bersiwak juga sebelum sholat. Berarti 5 tadi wajib, tambah subuh sekali, berarti sudah 6, tambah duhur, sebelum duhur 2 kali, sudah 8. Setelah duhur juga ada 4 rakaat, ya, tambah 2 kali lagi, berarti sudah 10 kali ya. Sebelum asar itu ada 4 rakaat ya, 2 rakaat, 2 rakaat. Nah ini berarti juga sama, berarti sudah berapa? 12. Kemudian ada qobliyah maghrib ya, 13. Kemudian ada ba'diyah maghrib 14, qobliyah isya 15, ba'diyah isya 16. 16 kali sikat gigi. Itu baru bicara sholat wajib 5 waktu sama sunnah rawatibnya saja ya, yang melekat sama sholat wajib. Kalau kita tambah duha, duha anggaplah 4 rakaat aja Anda sholat, atau kalau 2 rakaat tambah 1 kali, berarti sudah 17 kali ya. Ada orang sholat duha 4 rakaat, ada yang sampai 8 rakaat gitu kan. Nah ini teman-teman sekalian berarti menandakan memang kita disuruh belasan kali gitu ya. Belum bicara tahajudnya, belum bicara ya tahajud itu lagi banyak ya. Karena kalau kita sholat 11 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat, tahajudnya berarti 4 kali bersiwak, witirnya 21, berarti 6 kali bersiwak. 6 tambah tadi yang 14 atau 15, berapa tadi? 16 kali, itu sudah 22 kali ya. Dan itu masih baru bicara sholat ya. Ada hadis yang menjelaskan, kalau saya tidak beratkan umatku, saya akan suruh mereka bersiwak setiap kali mau wudu. Wudu itu bisa dipakai wudu untuk sholat, bisa juga wudu sebelum tidur, bisa wudu tadi sebelum interaksi biologis, banyak sekali. Berarti menandakan maintenance gigi ini memang nggak main-main. Ada satu bapak dokter, subhanallah, saya waktu beliau umroh dengan kami, saya luput mengambil nomor HP beliau. Dan waktu itu beliau datang ke kamar saya di Mekah. Beliau ceritakan, Ustaz, saya salah satu dokter gigi, Ustaz bisa buat cuplikan nggak untuk motivasi umat Islam minimal lah untuk menjaga dan memaintenance gigi mereka gitu. Maka saya bilang baik, silakan. Lalu dia bilang, saya punya TikTok ini Ustaz, sempat ditunjukkan tapi saya subhanallah lupa nama beliau. Ternyata followernya itu sampai 5 juta. Ya, cukup besar followernya, dan beliau selalu mengingatkan tentang pentingnya menjaga, merawat gigi gitu kan. Bahkan salah satu penilaian orang itu sehat atau tidak dilihat dari gigi. Kalau giginya sehat berarti umumnya sehat tubuhnya. Biasanya begitu ya. Karena untuk menjaga maintenance ini butuh. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, bukan main-main. Kalau selama ini kita cuma diajarkan sikat gigi 2 kali atau 3 kali sehari, Islam datang mengajarkan kita untuk puluhan kali mengikat gigi kita. Setiap habis sholat, setiap mau sholat bersiwak, setiap mau wudhu bersiwak. Itu bisa 20 sampai 22 kali tadi kita hitung ya. Mungkin masih ada yang luput dari kami. Artinya memang maintenance ini penting ya. Minimal kalau Anda mau sholat lagi dan tidak punya siwak, tidak punya sikat gigi, kumur-kumur.
Ya, itu minimal sekali, supaya jangan ada sisa makanan. Nanti lagi sholat, ngunyah bisa batal sholatnya. Karena salah satu pembatal sholat adalah mengunyah makan ya. Jadi lebih baik kita hindari dengan cara kita kumur-kumur dengan bersih. Mungkin kita masukkan jari telunjuk membersihkan gigi dan gusi kita. Kalau nggak ada sikat gigi. Kalau Anda bisa sekarang cukup banyak saya dijual sikat gigi, satu paket sama odolnya yang kecil memang untuk dibawa jalan gitu ya, selalu dibawa. Siapa habis makan di restoran, makan di rumah keluarga, acara, sikat gigi aja sebentar. Niatnya bukan karena nggak enak sama orang, tapi karena sunnah Nabi. Ingat, kita sedang membahas buku sunnah-sunnah yang terlupakan. Nah, diantaranya ini sunnah terlupakan adalah banyak merawat dan menjaga gigi. Nah, penting sekali ya. Maintenance gigi itu penting sekali. Baik, di sini sunnah seputar siwak yang banyak terlupakan oleh orang-orang. Di bab nomor 3 kita di halaman 46 di poin A-nya, memelihara kebiasaan bersiwak. Al-Allama As-San'ani rahimahullah menyebutkan dalam Subulus Salam, ini nama seorang ulama. Al-Allama maksudnya seorang alim ya. Jadi Bapak Ibu yang pegang bukunya bisa ditulis terjemahannya, karena di sini masih menggunakan bahasa Arab. Al-Allama maksudnya orang yang alim ya, bukan nama orang. Tapi As-San'ani ini julukan nama bagi penulis buku Subulus Salam. Dalam kitab Al-Badrul Munir disebutkan ada lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang siwak. Saya ulangi, jadi ada lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang siwak. Namun sungguh mengherankan, sunnah Nabi yang banyak tersebut dilalaikan oleh kebanyakan orang, bahkan oleh mayoritas fuqaha, maksudnya orang-orang yang sudah faham hukumnya. Sebuah kerugian yang sangat besar. Ya, sebuah kerugian yang sangat besar. Sedikit saya mau tambah selingan kisah di sini. Di salah satu peperangan umat Islam, dinukil cerita begitu ya. Dalam satu peperangan umat Islam, pernah ada pasukan Muslim mengepung benteng Romawi, Bizantium di masa itu. Waktu mereka mau menyerang di pagi hari, karena sunnah Nabi SAW selepas subuh, ya, begitu terbit matahari menyerang musuh ya. Maka panglima perangnya menyuruh untuk menggunakan siwak. Semua pasukan bersiwak dulu untuk menjalankan sunnah Nabi. Padahal ini akan berperang. Kalau secara akal-akalan manusia sih, ya sebentar lagi paling terluka atau mati, terbunuh. Untuk apa membersihkan gigi? Tapi mereka mau jalankan sunnah Nabi. Subhanallah, di antara hikmahnya, rupanya di tengah-tengah pasukan Muslim ada mata-mata orang kafir. Begitu dia lihat kejadian tersebut, dia bingung. Pasukan yang ribuan orang semuanya masukkan kayu ke mulutnya. Dia tidak tahu apa ini gitu kan. Mereka tidak punya gambaran membersihkan gigi. Maka dia pulang kepada rajanya mengatakan, orang-orang yang akan kita lawan ini tidak mampu kita hadapi. Mereka bukan makan daging, tapi makannya kayu. Padahal sebenarnya bukan dimakan gitu ya. Tetapi itu salah satu hikmah, kita tidak tahu ternyata ada sebuah rahasia lain yang Allah buat pasukan Islam bisa memenangkan peperangan hanya karena siwak misalnya. Itu diantara contohnya. Tapi bukan ke situ arahnya, lebih kepada sunnah Nabi SAW. Jadi kalau Bapak Ibu sikat gigi, bukan hanya karena saya takut gigi saya lubang, atau karena tidak enak nanti bau mulut. Tidak, karena ini perintah Nabi. Ini adalah sunnah Nabi SAW. Karena Anda alihkan niat Anda, kalau itu adalah sunnah Nabi, maka akan berpahala. Jadi saya ulangi lagi, As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam, menukil dari kitab Al-Badrul Munir, disebutkan ada lebih dari 100 hadis yang menyebutkan tentang siwak. Namun sungguh mengherankan, sunnah Nabi yang banyak tersebut dilalaikan oleh kebanyakan orang, bahkan oleh mayoritas fuqaha. Sebuah kerugian yang sangat besar. Maksudnya rugi pahala-pahala, karena kan siwak ini puluhan kali kita disuruh pakai dalam sehari. Artinya orang yang pakai dalam sehari, kalau tadi saya bilang tidak ada kayu siwak dari pohon arak, kita ganti dengan ranting pohon yang lain. Kalau tidak ada, kita sekarang bisa ganti dengan sikat gigi. Kakak, berapa banyak kerugian orang tidak dicatat pahala karena tidak mau sikat gigi, dan berulang-ulang dia lakukan sampai belasan puluhan kali tadi kalau disebutkan dalam contoh-contoh dalam syariat. Atau dia sikat gigi tidak niat, itu adalah perintah agama atau sunnah Nabi SAW, maka kehilangan pahala. Itu yang dimaksud dengan kerugian yang sangat besar.
Imam As-San'ani juga masih orang yang sama, melanjutkan, yang paling baik hendaknya batang siwak tidak terlalu kasar ataupun kering supaya tidak melukai gusi. Nah, biasanya mereka jual kayu siwak dengan plastik yang dipres itu supaya tetap basah. Ya, supaya tetap basah. Namun jangan juga terlalu basah atau lembab sehingga tidak bisa menghilangkan kotoran yang harus dihilangkan. Jadi saking pentingnya menggunakan siwak sampai sedetail itu ulama menyebutkan tentang ciri siwaknya sendiri. Ada cukup banyak hadis yang menyebutkan anjuran untuk bersiwak dan menjadikannya sebagai amalan yang sangat disukai, serta antusiasme Nabi SAW dalam bersiwak sampai saat-saat akhir hidupnya di dunia ini, dan kecintaan beliau terhadapnya sebagai alat pembersih dalam kurung mulut dan gigi. As-San'ani dan para ulama lainnya rahimahumullah pada umumnya merasa heran terhadap kebanyakan orang yang melalaikan sunnah yang mulia ini. Karena itulah, kata penulis ini, perempuan namanya Haifa, beliau menyusun buku ini, saya akan menyebutkan beberapa hadis yang berkaitan dengan hal tersebut. Bagi yang ingin menambah wawasan tentangnya, lihatlah kitab-kitab sunnah yang pembahasannya diutarakan secara panjang lebar. Maksudnya yang saya paparkan di sini hanya sebagian hadis, tetapi kalau yang mau lebih panjang mempelajari bisa kembali kepada buku-buku fikih dan hadis yang membahas masalah siwak yang tadi sampai ratusan hadis gitu ya. Hadis pertama di halaman 47 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yanamu illa was-siwaku 'indahu, fa idza istayqadha bada'a bis-siwak." Tidaklah Rasulullah SAW tidur melainkan siwak ada di samping beliau. Manakala bangun tidur, beliau langsung bersiwak. Ada pun di bawah diriwayatkan oleh Ahmad dan juga Bukhari, Abu Ya'la, At-Tabarani dan yang lain-lainnya, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah ahadits as-sahihah. Dari hadis ini kita ambil pelajaran yang pertama, keutamaan Ibnu Umar radhiyallahu anhu di mana beliau menceritakan kepada kita perbuatan Nabi SAW ini. Yang kedua, adanya sunnah Nabi SAW untuk menyiapkan alat pembersih gigi, ya, dan itu langsung dipakai begitu bangun tidur, ya. Makanya ada sunnah Nabi SAW adalah selain pada saat tidur, bangun tidur berzikir, juga gosok gigi, membersihkan gigi, ya. Kemudian wudu untuk wudu sholat, lalu kemudian, ya, atau kita wudu dulu, kemudian nanti baru kita bersihkan gigi atau siwak dengan niat untuk mengerjakan sholat. Riwayat yang kedua dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaki 'inda kulli shalah." Andai kata tidak memberatkan umatku, niscaya aku pasti akan memerintahkan mereka untuk selalu bersiwak pada setiap hendak mengerjakan sholat. Ada footnote nomor 30 di bawah, Bukhari dan Muslim. Ini tadi kita rincikan ya. Kalau 5 waktu sholat wajib, berarti sudah 5 kali kita bersiwak atau 5 kali sikat gigi. Kalau ditambah sholat sunnahnya tadi, qobliyah subuh, qobliyah duhur, ba'diyah duhur, qobliyah asar, qobliyah dan ba'diyah maghrib dan isya, itu sudah sampai 15-16 kali. Ditambah dengan sholat duhanya, ditambah dengan sholat tahajudnya, ditambah dengan sholat wudu, sholat taubat, ini bisa puluhan kali dalam sehari kita memaintenance dan menjaga gigi kita, ya. Saya harap tadi yang pertama saya sampaikan Bapak Ibu sekalian jangan luput, itu harus dicatat ya. Masalah maintenance tadi. Kita punya kewajiban dalam Islam, bagian dari agama adalah menjaga dan merawat. Yang paling pertama menjaga dan merawat hubungan baik kita sama Allah, nggak boleh rusak. Harus kita perbaharui terus. Ya, harus kita kemas ibadah-ibadah kita dengan baik. Yang kedua, hubungan baik dengan orang-orang yang sudah Allah wajibkan kita berbuat baik, dengan kedua orang tua, dengan anak-anak, dengan pasangan hidup kita. Harus kita merawat dan menjaga hubungan baik itu semaksimal mungkin. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kita menjaga dan merawat apa tadi? Ya, harta, rumah, kendaraan, pakaian. Ya, itu bukan hanya sekedar karena saya suka, tapi karena bagian daripada agama. Yang keempat, baru menjaga diri sendiri, tubuh kita. Yaitulah merawat mata supaya tidak terlalu capek, telinga, mulut, gigi tadi ya. Semua ini, kemaluan, kaki, kulit, semua ini bagian daripada hal yang harus diperhatikan.
Riwayat yang ketiga adalah riwayat dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, dia berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-lail yashushu fahu bis-siwak. Apabila Nabi SAW bangun malam untuk mengerjakan sholat dalam kurung, beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Ini ada footnote di bawah, nomor 30 diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Riwayat nomor 3 ini sejalan dengan riwayat nomor 1 tadi, bagaimana Nabi SAW begitu bangun tidur, beliau membersihkan giginya dan mulutnya sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan yang pertama pelajaran dari hadis ketiga, kedudukan Hudzaifah radhiyallahu anhu di mana beliau menyampaikan kepada kita hadis ini. Dan yang kedua adalah bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bangun tidur sebelum sholat beliau membersihkan mulutnya dengan siwak. Riwayat nomor 4 dari hadits Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, "Ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yastaqu bi siwakin ratbin. Qala wa tarafu as-siwaki ala lisani wa huwa yaqul was-siwaku fi fihi ka'annahu yatahawwa." Aku menemui Nabi SAW yang saat itu sedang membersihkan giginya dengan siwak basah. Abu Musa al-Asy'ari mengatakan, ujung siwak itu berada di atas lidah beliau. Tiba-tiba beliau mengatakan, ya. Sebenarnya lebih kepada ain ya di situ, gitu ya, seperti orang yang coba membersihkan apapun yang masih nyangkut di tenggorokan gitu ya. Sementara siwak masih berada dalam mulutnya, seakan-akan beliau ingin muntah. Maksudnya bukan hanya sekedar menggosok gigi, tapi sambil menggosok gigi sambil juga membantu mengeluarkan riak kalaupun ada dari tenggorokan. Ini hadits riwayat Bukhari dan juga Muslim. Riwayat ini memberikan gambaran kepada kita tentang kedudukan Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, di mana beliau menyampaikan kepada kita perbuatan Nabi SAW ini. Kemudian yang kedua, ini tata cara Nabi SAW menggunakan siwak. Beliau dengan cara ya menyangkutkan di lidahnya, kemudian berarti kemungkinan ada saripati siwak yang bisa bagus juga buat maintenance lidah. Kemudian baru beliau menggosok giginya dan coba membantu untuk mengeluarkan ya lendir ataupun dahak kalaupun ada. Riwayat nomor 5 masih masalah siwak. Tadi sudah dikatakan ya, riwayat tentang siwak ini ada ratusan, ya 100 riwayat. Ini sebagiannya saja. Riwayat nomor 5 dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, dakhala Abdurrahman bin Abi Bakrin ala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana musnidatuhu ila sadri wa ma Abdurrahman siwakun ratbun yastannu bihi fa'abaddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam basarah fa akhadtu siwak فقدمته وطيبته ثم ضمدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستنى به فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استنى استنانا قط أحسن منه وفي لفظ فرأيت ينظر إليه وعرفت أنه يحب السواك فقلت آخذه لك فأشار برأسه النعم. Kata Ummu Aisyah radhiyallahu anha, Abdurrahman bin Abi Bakar masuk menemui Nabi SAW. Abdurrahman bin Abi Bakar ini adiknya Aisyah, saudaranya Aisyah. Makanya dia boleh masuk ke dalam rumahnya Aisyah karena mahramnya. Aisyah bercerita tentang saudaranya pada saat masuk ke rumah Nabi SAW, dan pada saat itu Nabi di akhir-akhir hidupnya dalam kondisi lemah sekali. Makanya dikatakan oleh Aisyah, sementara beliau tengah bersandar di dadaku. Kalau dalam riwayat yang panjang, riwayat Bukhari, itu adalah beliau sudah mulai melemah tubuhnya, dan pada saat itu memang sudah akan menghembuskan nafas terakhir. Ini yang tadi saya sempat singgung di awal pembukaan kita, sunnah Nabi SAW yang terakhir adalah bersiwak. Ini riwayatnya. Pada saat itu Abdurrahman membawa siwak basah untuk membersihkan giginya. Maka mata beliau pun tidak lepas melihat siwak Abdurrahman. Maksudnya waktu lihat Abdurrahman, iparnya Nabi, pakai siwak masuk ke dalam rumah, mata-mata Nabi dalam kondisi beliau lemah melihat siwak itu. Ya. Kemudian aku mengambil siwak itu, kata Aisyah, dari Abdurrahman, maksudnya lalu aku menggigit dan membersihkannya dengan air. Lantas aku memberikannya kepada beliau. Beliau pun kemudian menyikat giginya dengan siwak itu. Aku sama sekali belum pernah melihat beliau menyikat gigi dengan cara yang lebih baik daripada saat itu. Dalam redaksi riwayat lain, kemudian aku melihat Nabi SAW melihat ke arah siwak Abdurrahman. Aku baru menyadari, atau aku menyadari bahwa beliau menyukai siwak.
Lantas aku bertanya kepada beliau, apakah aku boleh mengambil siwak untukmu? Mau enggak itu siwaknya Abdurrahman saya ambilkan? Beliau memberi isyarat dengan anggukan kepalanya, tanda mengiyakan. Ada foto di bawah 34, diriwayatkan oleh Bukhari. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama, kedudukan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, di mana beliau menukil kepada kita tentang kisah ini. Dan pelajaran yang kedua, kedudukan Abdurrahman bin Abi Bakar. Karena banyak orang tidak tahu juga siapa orang ini, tapi sebenarnya dia adalah saudaranya, ya, Aisyah, anaknya Abu Bakar. Dan ini adalah ipar Nabi SAW. Dan ini adalah orang soleh, salah satu orang yang soleh di kalangan sahabat. Dan di sini dinukil kisah bagaimana dia mempraktikkan sunnah Nabi SAW dengan bersiwak, gitu ya. Dan di sini juga diambil pelajaran bolehnya mahram masuk ke rumah mahramnya. Orang tua masuk ke rumah anaknya, anak masuk ke rumah orang tuanya. Yang penting jangan di lokasi tempat tidur di 3 waktu. Ya, yaitu selepas Isya, menjelang subuh, dan juga di siang hari. Ini biasanya orang istirahat, takut tersingkap auratnya. Selebihnya boleh bertemu. Termasuk di sini saudara dengan saudaranya. Pelajaran ketiga yang bisa diambil, pelajaran keempat tepatnya ya. Pelajaran kedua tadi, pertama kedudukan Aisyah, yang kedua kedudukan Abdurrahman, yang ketiga bolehnya mahram itu masuk, ya, bertemu dengan mahramnya. Pelajaran yang keempat yang bisa diambil adalah riwayat ini menjelaskan tentang masalah keadaan Nabi SAW di akhir hidup beliau, dan bagaimana sunnah terakhir yang beliau contohkan adalah siwak. Oleh karena itu matanya melihat ke siwak yang dipakai oleh Abdurrahman, ya. Dan di sini menandakan siwak itu boleh dipakai walaupun bekas orang, tetapi dibersihkan dulu. Ya, karena di sini Abdurrahman bekas pakai. Tapi begitu Aisyah lihat Nabi suka, Aisyah tidak membelikan yang baru, tetapi beliau bilang, ya Rasulullah, ini saya bisa ambil siwak ini untuk Anda, lalu beliau bersihkan. Ya, beliau memotong, menghilangkan bekas pakaian Abdurrahman, lalu dicaca yang baru, kemudian dicuci dengan air. Situ disebutkan dicuci dengan air, baru kemudian dipakaikan. Tentu ada kemungkinan besar di sini, bukan berarti Aisyah tidak mau menyiapkan siwak baru, tetapi karena kondisi Nabi waktu itu sudah sangat lemah. Perlu Bapak Ibu tahu, kondisi riwayat yang disebutkan ini adalah kondisi beberapa saat saja sebelum Nabi hembuskan nafas terakhir. Dan sebelumnya beliau sudah sakit beberapa hari. Sakit keras, ya, demam tinggi, beliau tidak bisa mengimami sholat. Jadi memang kondisi di saat itu tidak memungkinkan juga Aisyah untuk mengganti siwak baru. Maka yang paling tepat di waktu kepepet seperti ini adalah bagaimana mengambil dari adiknya siwak itu dan dibersihkan. Karena waktu ditanya kepada Nabi SAW riwayat kedua, mau enggak Anda saya ambilkan siwak itu, beliau mengatakan iya. Kalau Nabi memberikan isyarat tidak, maka Aisyah tidak akan mengambil. Ini bukan sebuah kelancangan langsung main ambil bekas orang lalu dikasih, gitu ya. Tetapi ini semua sebagaimana rentetan sejarah atau riwayat tadi sudah kita bahasakan. Walaupun boleh saja misalnya ibu mengambil siwak anaknya, sesuatu yang biasa, atau dia ambil siwak suaminya atau istrinya, kemudian dibersihkan dengan air, lalu dia memakainya karena dia belum punya siwak. Contoh orang-orang terdekat seperti ini tidak ada masalah, gitu ya. Bukan sesuatu yang harus dijadikan masalah. Karena ada orang kadang-kadang berlebihan dalam masalah jijik, gitu ya. Walaupun boleh kita menjaga untuk tidak pakai sembarangan bekas orang, tapi orang-orang terdekat itu adalah sesuatu yang biasa saja. Dan di sini juga dikatakan tetap dicuci, ya. Kemudian pelajaran selanjutnya yang bisa diambil yang terakhir adalah bagaimana Nabi SAW bersiwak dengan cara yang baik, ya. Di sini dikatakan oleh Aisyah, karena sudah sekian tahun beliau hidup dengan Nabi SAW, ya. Jadi Aisyah itu menikah dengan Nabi SAW setelah Khadijah meninggal, ya. Dan Khadijah meninggal kurang lebih di tahun 10 dari masa kenabian. Artinya kalau kita gabungkan setelah itu masa Isra Mi'raj, lalu menikah Nabi SAW dengan Aisyah, bersama waktu itu menikah juga dengan Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anhu majma'in, maka itu kurang lebih di tahun 11 masa kenabian. Berarti 3 tahun di Mekah, 11, 12, 13, dan 10 tahun masa Madinah, berarti sudah 20 tahun lebih, ya, kurang lebih, ya. Nabi SAW menikah sama Aisyah waktu itu, dan Aisyah mengatakan, dari semasa hidup saya semuanya, belum pernah saya lihat Nabi serapi dan seindah itu dalam bersiwak. Untuk memberikan contoh kepada orang, bersiwak itu sikat gigi bukan buru-buru.
ya. Tapi bagaimana kita betul-betul memberikan hak setiap gigi kita agar bersih dan rapi. Ini gambaran pelajaran yang bisa diambil dari riwayat nomor 5. Sekarang masuk riwayat nomor 6. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Laula an asyqa ala ummati la amartum bis-siwaki ma'a kulli wudu." Andai kata tidak memberatkan umatku, pasti aku akan memerintahkan mereka agar bersiwak saat setiap kali mereka berwudu. Imam Bukhari menyebutkan hadis ini secara muallak dengan redaksi kalimat aktif. Garis bawahi muallak itu. Yang dimaksud dengan muallak dalam riwayat Bukhari adalah hadis yang tidak diberikan nomor urut. Karena kalau Bapak Ibu buka Sahih Bukhari ada urutannya, hadis 1, hadis 2, hadis 3 sampai hadis sekian ribu. Nah, kalau ada hadis yang beliau paparkan sebagai tambahan dan tidak dikasih nomor urut, berarti menandakan diistilahkan dengan muallak. Tentu di sini ya riwayat ini adalah riwayat yang sahih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ahmad, An-Nasai dalam Al-Kubra, Ibnu Khuzaimah juga menyebutkan dan yang lainnya, dan sanad hadis ini adalah hadis yang sahih. Riwayat ini ya kalau kita gabungkan dengan riwayat tentang sholat, kita kan disunnahkan setiap mau sholat wudu, ya. Walaupun misalnya Bapak Ibu kayak tadi duhur nih ada wudu, sekarang baru habis sholat tadi belum batal. Lalu sementara azan asar Anda sholat lagi dengan wudu duhur, boleh? Boleh. Tidak ada masalah, ya. Karena wudunya masih ada, belum ada pembatalnya. Tapi kalau Anda mau dapat pahala ekstra, Anda wudu lagi, walaupun ada wudunya. Saya pernah jelaskan sikapnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang sholat malam. Nafi' rahimahullah, seorang tabi'in yang masyhur dengan ilmunya, adalah mantan budaknya Abdullah bin Umar. Beliau waktu ditanya bagaimana sholat malamnya Abdullah bin Umar, kata Nafi', kalian tidak bisa mengikutinya, susah sekali. Kenapa? Dijelasin sama dia. Karena Abdullah bin Umar setiap selesai 2 rakaat sholat tahajud, wudu lagi. Jadi misalnya sholat tahajudnya 8 rakaat nih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, maka itu berarti 4 kali beliau wudu. Karena beliau ingin mendapatkan ekstra pahala dengan setiap rakaat berwudu. Witir 21, wudu lagi. Berarti 6 kali wudu. Ya, 6 kali wudu. Kalau kita gabungkan antara ya wudu ini, wudu untuk sholat tadi ya, saya tahajud tadi, kita wudu untuk sholat, maka berapa banyak kita dianjurkan bersiwak? Kalau kita ambil idealnya ya, karena setiap sholat wudunya sendiri, walaupun kita masih bisa melanjutkan sholat selanjutnya dengan wudu yang sama. Ya, tetapi Abdullah bin Umar di saat beliau lowong, kalau kita lagi di masjid susah untuk wudu lagi, oke lah. Tapi kalau lagi di rumah mau praktekin sesekali, ini juga cukup bagus gitu ya. Maka kalau kita anggap kita wudu aja setiap mau sholat, berarti sama tadi jumlah sholat itu ya. Karena kan kalau mau sholat kita wudu kan, 5 waktu sholat wajib ya. Berarti 5 kali wudu, 5 kali bersiwak kalau wudu ya. Mau sholatnya itu siwak lagi. Berarti di sholat wajib saja dengan wudunya itu 10 kali siwak. Maknanya tadi kalau kita gabungkan 20 lebih tadi, kita hitung ya, kurang lebih hitungan kasarnya. Kalau hadis Nabi SAW, kalau saya tidak beratkan umatku setiap kali sholat mereka bersiwak, itu kan ada puluhan kali berarti ya. Sholat 5 waktu, sholat qabliyah dan sholat ba'diyah, sholat duha, sholat tahajud, sholat tahiyat masjid, wudu, taubat dan seterusnya. Dan sunnah Nabi SAW dalam hadis yang baru kita bahas adalah setiap kali mau wudu. Nah, wudu ini dikerjakan juga setiap kali mau sholat. Berarti hampir sama dengan jumlahnya tadi waktu kita bersiwak mau sholat. Ini kalau kita 2 kali lipatkan bisa 40 kali atau lebih dari itu kita membersihkan gigi kita. Ini berarti betul-betul Islam perhatian tentang masalah maintenance gigi ini bukan main-main gitu ya. Betul-betul kita dianjurkan untuk menjaga dan merawat, dan itu tentunya bukan karena hanya sekedar kita suka kebersihan, bukan hanya sekedar karena kita tidak mau mulut kita bau, tapi ingat, arahkan niat kita kepada ini adalah perintah Nabi sehingga berpahala, Riwayat yang ketujuh, dan ini riwayat hadis yang terakhir di poin A. Poin A itu kan tadi memelihara kebiasaan bersiwak ya.
Hadis ketujuh adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "As-siwaku matharatun lil fam, mardatun lirrabb." Siwak itu pembersih mulut. Artinya dipastikan dia pasti akan memberikan kesehatan dan kebersihan buat mulut. Dan yang kedua, mendatangkan ridha Allah. Karena itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kalau mau dapat pahala, diniatkan siwaknya karena perintah Allah. Bukan hanya sekedar tadi saya bilang, supaya mulut saya nggak bau, saya sikat gigi, saya nggak enak sama orang karena mau ketemu. Bukan karena itu. Tapi lebih kepada ini adalah perintah Allah untuk maintenance atau menjaga salah satu anggota tubuh yang sudah Allah berikan kita sebagai fasilitas. Nah, hadits ini betul-betul luar biasa ya. Yang pertama ada jaminan dari Nabi SAW kalau siwak itu sangat efektif untuk membersihkan gigi, gusi, ya, dan semua yang berhubungan dengannya. Kemudian yang kedua adalah dia berpahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Bukhari dalam sahihnya menyebutkan hadits ini secara muallak. Sekali lagi tadi ya, disebutkan muallak berarti tanpa nomor urut ya. Dengan redaksi kalimat aktif, maksudnya ini adalah dijadikan sebagai hujjah. Hadits ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam An-Nasai serta Ibnu Khuzaimah dalam sahihnya. Hadits ini disahihkan oleh Al-Allamah Al-Albani. Al-Allamah tadi sudah kita jelaskan adalah seorang alim. Albani adalah Syekh Albani, Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Albani nama negaranya beliau dari Albania ya. Namanya Muhammad bin Nasir, ahli hadis yang masyhur dalam kitab Irwaul Ghalil ya. Imam Nawawi menyebutkan di dalam syarah Sahih Muslim, disunnahkan memakai siwak setiap waktu dan lebih-lebih lagi pada waktu atau pada 5 waktu berikut ini. Kalau Imam Nawawi lebih menekankan tidak ada lagi batasnya, setiap saat bersiwak, sering bersiwak gitu ya. Terutama di 5 waktu, dan jangan ketinggalan. Yang pertama ketika hendak sholat, ini sudah kita sebutkan hadis tadi. Yang kedua saat hendak wudu, sudah kita bacakan juga hadisnya tadi. Yang ketiga ketika akan membaca Al-Quran. Nah ini belum disebutkan dalilnya, sebab kita sudah sebutkan tadi, dinukil oleh As-San'ani ada 100 hadis tentang siwak, gitu kan. Nah kita ingin membaca kitabullah, alangkah baiknya dalam kondisi mulut kita bersih dan wangi, gitu ya. Yang keempat, ya ini sunnah Nabi tadi ketika baru bangun tidur. Nah ini tadi belum kita gabungkan kalau mau bangun tidur bersiwak dengan tadi yang perintah siwak wudu dan juga sholat. Yang kelima ketika mulut bau yang disebabkan oleh beberapa hal, misalnya ketika lama tidak makan dan minum, makan sesuatu yang berbau tidak sedap, lama tidak berbicara dan banyak berbicara. Semua ini ada anjuran agar kita bersiwak ya. Berarti di poin yang terakhir yang kelima ini itu lebih kepada menjaga interaksi dengan orang-orang. Ada catatan 1 dan catatan 2 ditambahkan oleh penulis. Catatan satunya, Al-Allamah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah berkata, hendaknya ketika menggunakan siwak diawali dengan niat, ini yang tadi kita titik beratkan ya, dalam kurung melaksanakan tuntunan Nabi SAW. Itu niatnya. Bapak Ibu pakai siwak, maintenance giginya itu karena perintah Nabi, sehingga berpahala. Jadi kalau dari sekian puluh kali tadi, anggaplah 5 kali aja Anda lakukan sehari setiap mau sholat aja contohnya, maka itu sudah mendapatkan 5 kali pahala yang kita tidak pernah tahu bagaimana besar kadar pahala tersebut ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis yang lain, la tahkiranna minal ma'rufi syai'a, jangan pernah pelit-pelit dengan sedikit pun dari amal kebaikan, karena bisa saja kelihatannya kecil tapi dia berpahala besar. Penggunaan siwak secara berlebihan akan menghilangkan lapisan lunak dan keras atau kerak gigi sehingga gigi akan lebih siap menerima uap yang naik dari lambung dan juga kotoran. Ini kata Ibnu Qayyim rahimahullah. Adapun penggunaan siwak secara seimbang akan menguatkan lapisan gigi, membuat lidah lancar pada saat berbicara, mencegah gigi berlubang, menghilangkan bau mulut, membersihkan atau melancarkan aliran darah ke otak, dan membuat nafsu makan bertambah. Lihatlah perkataan Ibnu Qayyim secara lengkap mengenai faedah-faedah dalam siwak, karena di dalamnya terkandung banyak sekali manfaat. Jadi maksudnya Haifah ini penulis buku, ibu yang mulia ini menulis buku ini ya, hafizahullah, ini menjelaskan tentang perkataan Ibnu Qayyim, sebagian perkataan Ibnu Qayyim tentang manfaat bersiwak.
Kalau di sini saya sudah sangat banyak yang disebutkan, maka beliau mengatakan kalau mau lebih lengkap lagi kembali kepada buku Ibnu Qayyim yang menjelaskan masalah ini. Lebih banyak lagi manfaat yang disebutkan. Sehingga satu saja manfaat yang disebutkan dan kita jadikan motivasi untuk kita selalu bersiwak sudah cukup. Apalagi kalau kita mengejar semua manfaat-manfaat tersebut. Catatan kedua, Al-Allamah Ibnu Utsaimin. Al-Allamah sama seorang alim Ibnu Utsaimin. Ini salah satu nama ulama yang masyhur di Saudi, sempat menjadi fatwa atau mufti ya di Saudi setelah Syekh bin Baz rahimahullah semuanya. Dalam fatwa beliau, fatwa-fatwanya terjemahannya hendaknya seseorang itu mencuci serta membersihkan siwaknya. Ini tambahan faedahnya. Lalu Syekh menyebutkan hadis Aisyah radhiyallahu anha sebelumnya. Ya, hadis ini yang menyebutkan tadi kalau Nabi Aisyah mencuci siwak bekasnya Abdurrahman, ya. Lalu dia melanjutkan perkataannya, dalam hadis itu terdapat dalil yang menganjurkan kita agar selalu menjaga kebersihan siwak. Tidak seperti yang dilakukan banyak orang saat ini yang bersiwak tanpa membersihkan siwaknya sehingga kotorannya pun bertumpuk, ya, dan menyatu dengan siwak. Akhirnya bukan kebersihan dan kesehatan gigi yang didapat, namun kotoran yang selalu bertambah di giginya. Wallahu a'lam. Jadi sudah saya bahasakan tadi ya, satu batang siwak dipakai berapa lama? Seminggu maksimal, jangan 2 bulan. Sudah kotor, disedot-sedot lagi siwaknya, nah itu, ya. Karena kadang-kadang orang pikir mau hemat, ya. Ya biasa gitu, karena mau hemat atau malas beli lagi, makanya beli 1 dus, ya, beli 2 dus, dia 12 piece, kan. Itu dipakai dipakai dalam waktu tertentu saja. Baik, sebagai penutup sekarang ada sunnah Nabi SAW yang lain di poin B, anjuran bersiwak ketika memasuki rumah. Jadi sebelum masuk rumah sikat gigi, membersihkan gigi. Ya, saya sudah bilang tadi kalau tidak punya, tidak sempat, tidak ada siwak di mobil, di tas, susah gitu ya. Oke, minimal kumur-kumur ya. Hadisnya adalah dari Al-Miqdam bin Shuraih, dari ayahnya. Dia berkata, "Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, qultu bi ayyi shay'in kana yabda'u an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitah?" Qalat bis-siwak. Aku bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, apa yang terlebih dahulu dilakukan oleh Nabi SAW ketika masuk ke dalam rumahnya? Maka beliau menjawab, bersiwak. Footnote nomor 47, hadis riwayat Muslim, Abu Dawud, An-Nasai, Ibnu Majah dan juga Ibnu Hibban. As-Suyuti, seorang ulama bernama Suyuti rahimahullah, menyebutkan di dalam catatan kaki kitab Sunan Al-Nasai, Al-Qurtubi menjelaskan, ini Al-Qurtubi nama juga ulama yang lain, kemungkinan Rasulullah SAW bersiwak karena mengerjakan sholat sunnah terlebih dahulu sebelum masuk rumah. Beliau jarang sekali sholat sunnah di masjid, maka beliau bersiwak karena ingin mengerjakan sholat sunnah di rumahnya. Ya, maksudnya di sini Al-Qurtubi mengatakan kemungkinan, bukan kepastian ya. Tetapi kalau zahir hadis, zahir riwayat Aisyah tadi menunjukkan Nabi SAW begitu masuk rumah yang pertama dilakukan adalah bersiwak dulu. Kalau bisa belum masuk rumah atau begitu masuk rumah, kayak kita misalnya begitu masuk rumah, ya sebelum aktivitas lain kita sikat gigi dulu, kita bersihin gigi dulu, baru aktivitas lain ngobrol sama tamu, ketemu keluarga dan segala macam. Ya mungkin kalau kita sempurnakan sekarang dan kita cuci tangan, sekarang sikat gigi gitu kan. Habis itu baru kita interaksi. Dan ini tidak mengambil waktu, paling maksimal 1 menit, 2 menit selesai gitu ya. Dan ingat, diniatkan karena sunnah Nabi SAW. Ulama lain mengatakan hikmah beliau bersiwak sebelum masuk rumah adalah kemungkinan mulut beliau bau akibat banyak berbicara dengan orang-orang, dan di antara bentuk hubungan yang baik dengan keluarga ketika masuk rumah adalah menghilangkan bau itu. Dalam hadis ini juga terdapat petunjuk sunnahnya bersiwak ketika masuk rumah. Pendapat ini ditegaskan oleh Abu Syama dan An-Nawawi. Ibnu Daqiq Al-Id rahimahumullah semua menyatakan hal tersebut nyaris tidak diungkapkan dalam kitab-kitab para ulama ahli fikih. Maksudnya sayangnya di buku-buku fikih yang biasa banyak umat Islam pelajari itu tidak banyak dirincikan tentang masalah-masalah motivasi bersiwak. Ini banyak disebutkan dalam buku-buku hadis. Ya, padahal sebenarnya harusnya dijelaskan pada umat kalau siwak itu bagian daripada agama yang harus mereka jaga. Ibnu Hibban memberikan judul salah satu bab dalam kitab Sahihnya di jilid 3 halaman 356, yakni bab
dzikr ma yustahabbu lil mar'i an yastamila iftinan inda dukhul baitihi. Ini ditulis bahasa Arab tapi dilatinkan ya. Jadi kadang-kadang kita agak kerepotan membacanya. Kalau dia tulis dalam bahasa Arab lebih mudah gitu ya. Hadis tentang hal-hal yang disunnahkan bagi seseorang saat memasuki rumahnya, yaitu bersiwak. Maksudnya Ibnu Hibban mengambil hadis tadi yang baru kita bahas terakhir, itu dimasukkan dalam bab khusus seperti ini, bahwasanya termasuk disunnahkan adalah seseorang sebelum masuk rumahnya bersiwak, atau pada saat masuk rumahnya bersiwak. Tidak ada salahnya misalnya begitu di depan rumah, di lantai satu rumah misalnya ada kamar mandi, disiapkan mouthwash, ada juga sikat gigi kita di situ, selain mungkin di kamar utama kita, sehingga kalau ada tamu sudah nunggu, kita bisa pamit kamar mandi dulu, kita bisa cuci tangan, sikat gigi, baru temuin mereka. Itu kan tidak perlu masuk ke kamar lagi misalnya, sebagai contoh kalau ingin menjalankan sunnah Nabi ini. Ini bahasanya insyaAllah tadi kita sudah reviewkan sekitar 20 menit bahasan bab nomor 2 masalah mandi junub, dan kita sudah membahas sampai sekarang kurang lebih 1 jam ya, membahas tentang bab nomor 3 sunnah Nabi SAW seputar siwak. InsyaAllah kedepannya kita akan masuk bab nomor 4, yaitu sunnah seputar azan. Tentu sekali lagi saya ingatkan, buku kita ini menghidupkan sunnah-sunnah yang terlupakan. Maksudnya memang yang banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin. Penulis ingin titik beratkan di situ, supaya kita mau menghidupkannya. Semoga Allah SWT mencatat ini sebagai tambahan pahala buat kita. Allah ikhlaskan dan dijadikan sebagai ilmu yang bermanfaat. Semoga semua yang hadir hajat-hajat dunia akhirat jadi kabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diterima amal-amalnya, diampuni dosa-dosanya dan diangkat derajatnya, dan semoga Allah menyatukan kita kelak di surga Firdausnya tanpa hisab, mana dia satukan dalam majlis kita ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.